Itu ada yang banyak yang nggak bisa, akhirnya kita tunda sampai bulan Oktober karena kita harus ke 7 negara sekaligus dalam waktu yang agak panjang, yaitu bulan Oktober sampai November. Kita ke 4 negara Timur Tengah dan 3 negara Eropa Timur. Dan itu agak repot sebenarnya karena Kiai Kanjeng ini usianya juga sudah mulai udur-udur, jadi sudah bukan kirik tapi suka sengasu kan gitu kan. Kalau kata Pak Wijayanto tadi, sehingga problemnya Kiai Kanjeng bukan perpecahan, karena mereka kayaknya udah nggak mungkin pecah, sudah nggak mungkin. Ya seperti Sabrang tadi bilang tadi tentang apa tadi, yang sudah nggak bisa, sudah terlanjur itu udah nggak bisa. Problemnya adalah bahwa setiap orang akan makin udur, ada yang agak mulai gejala sakit, ada yang mulai pikun, ada yang mulai segala macam. Jadi ternyata problem perpecahan itu tidak lebih ringan daripada problem kekompakan. Kalau orang sudah kompak itu juga punya problem-problemnya sendiri, dan Kiai Kanjeng sangat mengalami problem kekompakan itu. Ternyata berkah Allah itu juga lebih berat daripada azab Allah kadang-kadang. Gitu. Kalau diazab itu kadang-kadang malah tumbuh adrenalin yang aneh-aneh, tapi kalau diberi berkah, kumpul terus, enak terus, diberi kesempatan macam-macam, ternyata ada problemnya sendiri, yaitu tadi, wah ini ternyata kita tidak mampu menyangga keabadian, karena manusia itu tidak abadi. Gitu. Nah maka harus kita abadikan apa saja. Caranya mengabadikan itu adalah, kalau Anda punya uang 100 rupiah, ya jangan sampai ada 10 rupiah yang tidak abadi. Cara mengabadikan adalah setiap chat, setiap kuas itu dijadikan, diaplikasikan menjadi sesuatu yang baik untuk kebersamaan. Maka dia menjadi abadi, dia menjadi nilainya Allah. Jadi kalau uang Anda pakai untuk kebaikan, misalnya dapat gaji 500, 300 untuk anak istri makan rutin sebulan, yang 100 untuk nyelengi, yang 100 lagi untuk biaya sehari-hari ekstra, itu berarti 500, itu 100% dari 500 itu sudah menjadi rohani semua. Jadi sebenarnya hidup ini kan cuma merohanikan saja. Kita boleh punya benda apapun, tapi yang penting kita rohanikan, kita abadikan. Karena ciri rohani itu dia abadi dan sejati. Kalau uang digunakan tidak pada tempatnya dan tidak mengaplikasikan, tidak memproduk manfaat kebersamaan, maka dia menjadi palsu. Maka rohani itu sejati, dan karena sejati maka dia abadi. Nah, jadi sebenarnya itu satu parameter yang sangat mudah. Jadi banyak orang yang malah mematerikan rohani. Itu problem neoliberalisme. Jadi salah satu dalam liberalisme itu kan, sebenarnya kapitalisme tidak ada masalah pada skala dia dan pada parameter dia. Jadi kalau tiker ya jual, tidak apa-apa, jual beli tiker, jual beli karpet, jual beli sound system, jual beli benda segala macam. Jual beli kaset pun tidak apa-apa, kasetnya. Yang dijual oleh Sabrang itu CD-nya dan tempatnya dan biaya cetaknya. Tapi lagunya Sabrang tidak bisa diangkakan. Kan gitu, tidak bisa diangkakan. Jadi tidak mungkin kita membeli lagunya Sabrang. Yang kita beli adalah benda-benda yang mengantarkan lagu itu kepada kita, maka dia boleh dijual belikan. Tapi yang tidak boleh dijual belikan adalah karyamu, kan gitu. Sama dengan Quran dan mushaf. Qurannya tidak bisa anda pegang karena dia rohani, dia sejati. Tapi rohani dan sejatinya Al-Quran atau Perjanjian Baru atau Taurat atau apa itu diantarkan oleh kertas dengan tulisan dan tinta. Yang kita beli ini, yang kita liberal dan kapitaliskan ini, kertasnya ini, gitu ya. Nah, yang tidak bisa disentuh adalah rohaninya, kecuali orang-orang yang tercerahkan oleh Allah, kan gitu. Tapi kalau mushafnya bisa disentuh siapa saja, anjing pun bisa menyentuh, monyet juga bisa menyentuh Quran. Nah, la yamassuhu itu kan, mohon maaf ini ya, sekarang agak kiai, agak malam-malam ya. Kan di belakang Quran tuh ada kata-kata dari dalam Al-Quran sendiri, judulnya la yamassuhu ilal mutahharun, tapi diterjemahkan di Indonesia jangan menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Kalau Anda membaca kalimatnya itu bukan larangan, itu informasi. Kalau jangan menyentuh, la tamassuh, bukan la yamassuh. Kalau la yamassuhu itu artinya tidak ada yang tidak bisa engkau menyentuhnya kecuali engkau dalam keadaan tercerahkan, mutahhar. Gitu loh. Nah,
nya itu kembali ke kertasnya apa kembali kepada kesucian Qur'annya? Kan kembali kepada rohani Qur'annya. Itu bukan larangan. Selama ini selalu kita mengartikannya di Depak itu MUI dan seterusnya itu jangan menyentuh. Kalau masih batal habis nyenggol cewek, jangan nyentuh Quran. Itu bukan Quran, itu mushaf. Quran itu sesuatu yang sifatnya rohani. Disinilah kemudian terjadi ada pematerian atau kapitalisasi agama. Ketik right zikir. Ya. Jadi di sini loh yang saya sebut boleh kapitalisme, tapi kita harus tahu batasnya apa yang tidak bisa dikapitalisasikan dong. Jangan semua dijual. Kalau saya ceramah bahwa Anda tidak ngasih honor, itu kan akhlak Anda. Tapi saya tidak boleh memasang tarif untuk transaksi kepada Anda. Saya tidak mau pasang tarif dan tidak boleh pasang tarif. Kalau Kiai Kanjeng itu kalau Anda tidak mengganti biaya truknya, biaya kolboknya, biaya dia ninggalin anak istrinya, itu kan bukan soal transaksi, itu kan soal akhlak Anda. Terus berapanya dirundingkan berdasarkan berdasarkan kewajaran ekonomi dari sebuah rumah tangga, tapi bukan transaksi. Gitu loh. Nah di sini kan gray area-nya, sehingga kemudian Ustadz ada tarifnya segala macam. Saya tidak berani. Saya mending ke minggir saja daripada saya abu-abu. Saya mending hitam tidak kelihatan sama sekali. Atau kalau memang saya harus kelihatan ya harus putih. Kalau tidak saya tidak berani grey gitu. Karena tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk rumah sakit. Kesehatan tuh mestinya masalah yang tidak boleh dijual. Kesehatan itu tidak boleh merupakan produk dari perusahaan. Kesehatan itu pil, penyembuhan apapun itu harus merupakan kewajiban negara untuk memproduksi. Di situ gunanya negara. So kalau itu Anda swastakan, sekarang semuanya swasta. Terjadilah berita, terjadilah segala macam. Dan yang bikin pusing itu selama ini itu kan terjadi konsleting energi doa dari rumah sakit. Apa doanya dokter? Ya Allah perbanyaklah jumlah orang sakit. Begitu ada kasus berita Omni Internasional mengeluh klien jadi turun, pasien jadi turun. Loh, mestinya bersyukur pasien turun. Betul enggak? Mestinya bersyukur. Jadi ternyata kesehatan bukan masalah kemanusiaan. Kesehatan menjadi masalah komoditas. Jadi kesehatan, pendidikan, agama, kebudayaan jangan jadi komoditas kecuali bendanya. Jadi termasuk Taman Ismail Marzuki itu harus dibiayai oleh Pemda. Harus. Itu gunanya negara. Loh, kalau memang neoliberal aku tidak masalah. Ayo kuat-kuatan, tapi jangan ada negara. Untuk apa milih presiden segala? Wong kamu tidak akan melindungi siapa-siapa kok. Kan gitu Mas. Itu loh Mas. Jadi ini mohon bukan soal siapa presiden, bagaimana pemilu. Saya ingin kita punya cara berpikir, maka kita harus menghentikan ngeyel tadi itu dengan kepastian-kepastian ilmiah. Saya kasih contoh tadi malam itu Kiai Kanjeng setelah 2 malam pentas Surabaya, tadi malam langsung pentas untuk menutup festival makanan tradisional. Dan itu Taman Budaya sangat tidak berani untuk bilang sama Kiai Kanjeng bahwa sangat ingin Kiai Kanjeng mau menutup acara itu supaya masa datang dan seterusnya. Loh, itu karena cara berpikirnya dipikirnya Kiai Kanjeng itu kapitalis.